Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ayu, aku CEO dari kelompok 6. Kira-kira teman-teman di sini ada yang ngerasa nggak sih kalau lingkungan tempat tinggalnya toksik banget? Atau ada nih di beberapa daerah teman-teman yang apa-apa digibahin, gerak dikit diomongin, terjadi ujaran kebencian yang merebak di mana-mana, hoax yang menyebar dengan mudahnya, fitnah gak berdasar, dan masih banyak lagi. Tapi ada yang lebih parah loh, ketika perempuan pulang malam, mereka langsung dicap negatif. Dicap cewek gak bener lah, dicap cewek jual diri, cewek murahan, dan masih banyak lagi. Padahal in another side, mereka habis pulang belajar, atau mungkin pulang dari kampus, pulang diskusi malam sama teman-teman organisasinya, or she is busy on her working, and we never know. Tanpa pikir panjang, mereka langsung kasih stigma negatif gitu aja. Kalau hal ini terus terjadi dalam jangka panjang, tentu akan menghambat mobilitas kita dalam mencapai impian, khususnya bagi perempuan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kami dari kelompok 6 telah menginisiasi sebuah program bernama Gempora, Gerakan Pembaharuan Pola Pikir dan Habits. Teman-teman udah pada kepo kan apa itu Gempora? So just stay tuned in this content and happy watching! Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penyadaran pola pikir dan habits masyarakat terhadap tatanan kehidupan baru. Kira-kira apa sih proses penyadaran masyarakat itu? Jadi, proses penyadaran masyarakat merupakan proses mencerahkan manusia melalui dibukanya wawasan dengan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak sadar menjadi sadar akan potensi dirinya dan lingkungannya. Penelitian Rogers pada tahun 1974 juga mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, di mana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus atau objek terlebih dahulu. Yang kedua ada interest, di mana orang mulai tertarik kepada stimulus. Yang ketiga ada evaluation, yaitu menimbang-nimbang antara baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Yang keempat ada trial, yakni orang telah mulai mencoba perilaku baru tersebut. Yang kelima ada adoption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh kesadaran dan pengetahuan yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Namun sebaliknya, apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka tidak akan berlangsung lama. Untuk proses penyadaran pola pikir dan habits masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah meningkatkan tingkat pendidikan, kemudian meningkatkan literasi, serta mengembangkan pola pendidikan berdasarkan daya analisa, pemecahan masalah, dan juga aplikatif. Hai, di sini saya Elsa ingin menjelaskan mengenai manfaat menerima segala bentuk perubahan dan pembaruan dalam aspek kehidupan masyarakat ke arah yang positif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, berkembangnya kehidupan sosial dan budaya. Yang keempat, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah. Semula irasional menjadi rasional serta semakin logis. Yang kelima, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Yang keenam, meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketujuh, masyarakat memiliki pikiran state of mind terbuka terhadap pengalaman baru. Dan yang kedelapan, berorientasi kepada masa depan dan melakukan perencanaan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang cara cerdas menangkal hoax dari media digital. Ini saya mengambil tips dari The Washington Post. Ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bersama.
Yang pertama, banyak orang sebenarnya tidak membaca konten yang mereka bagikan. Kebanyakan itu dari kita hanya membaca isi judul atau sekilas isi dari konten. Nah, untuk itu yang bisa mencegah semua tersebar berita hoax ini sebenarnya dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita ubah kebiasaan kita sebelum membagikan sebuah konten, kita itu tahu isi dari seluruh konten yang akan kita bagikan. Kemudian yang kedua, orang sering tidak mempertimbangkan legitimasi sumber berita. Teman-teman, situs berita hoax ini bisa muncul kapan saja di layar handphone kita. Tetapi, kita bisa menghindari jebakannya tersebut dengan bersikap lebih hati-hati dalam melihat sebuah situs. Sikap hati-hati ini juga berlaku bagi narasumber yang mereka kutip. Minimal dengan mencari referensi lanjutan di Google atau situs lain yang sudah terpercaya. Dalam kata lain, itu kita harus memiliki sikap skeptis atau sikap rasa curiga. Rasa curiga ini dalam hal yang positif, kita ingin tahu situs ini terpercaya atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga, orang cenderung mudah kena bias konfirmasi. Orang punya kecenderungan untuk menyukai konten yang memperkuat kepercayaan atau ideologi diri sendiri atau kelompoknya. Hal ini membuat kita rentan membagikan konten yang sesuai dengan pandangan kita, sekalipun kita tahu konten tersebut itu hoax dan tidak benar. Nah, jika teman membaca berita yang benar-benar secara sempurna melakukan keyakinan teman-teman harus lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk memencet tombol share atau bagikan kepada orang lain, agar tidak tersebar berita yang tidak benar dan menyebabkan sesuatu yang buruk di masa depan. Terus kemudian yang keempat, orang mengukur legitimasi konten dari berita terkait. Sebuah berita belum tentu bukan hoaks hanya karena kita melihat konten terkait di media sosial. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan lalu ikut membagikannya. Karena terkadang hoaks itu diolah dari berita media terpercaya, hanya saja isi dari berita tersebut sudah diubah, ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin dari isi berita yang sebenarnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ini, makin sering orang melihat sebuah konten, makin mudah mereka mempercayainya. Dan bisa juga karena banyak teman-teman kita yang men-share berita tersebut, bukan berarti berita tersebut itu pasti benar. Nah, daripada teman-teman langsung mempercayai dan membagikannya, teman-teman bisa mencegah ikut termakan hoaks dengan melakukan pengecekan terkait berita itu secara lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan informasi tentang cara mencegah berita hoaks. Selanjutnya bisa ke materi selanjutnya. Hai Curious People, masih bersama kami yang membahas tentang pola pikir dan habits masyarakat. Kali ini kita akan mengambil suatu kasus tentang pola pikir masyarakat yang masih mendarah daging, terutama di masyarakat terbelakang, yaitu adalah pandangan bahwa perempuan berada di strata kedua atau tingkat kedua setelah laki-laki. Perempuan dianggap sukses ketika dia sudah dapat menikah di usia muda dan memiliki banyak anak. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, dan dapat dikendalikan. Perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang tinggi adalah suatu kesia-siaan. Perempuan mendapatkan karir yang cemerlang merupakan suatu kemustahilan. Pola pikir yang seperti ini sangat tidak relevan dengan perjuangan Ibu Kartini yang sudah memperjuangkan kemerdekaan perempuan pada zaman perjuangan. Beliau sudah memperjuangkan kemerdekaan perempuan, tapi perempuan masih banyak yang belum merdeka, baik dalam pola pikir maupun kebiasaannya. Ini bisa dikarenakan karena dari dirinya sendiri maupun pola pikir dari lingkungannya. Pada Undang-Undang Pasal 28D ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Sudah banyak contoh perempuan sukses yang telah terbebas dari kungkungan pola pikir terbelakang.
Kita sebutkan saja contoh yang pertama adalah Susi Pujiastuti. Beliau adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan yang menginspirasi bagi kaum wanita. Kiprah Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat banyak gebrakan yang besar. Sosoknya yang humble dan pemberani telah sukses menjadikannya pengusaha eksportir hasil laut, bahkan memiliki maskapai penerbangan sendiri. Ia mampu menunjukkan kesuksesan meskipun tak tamat SMA. Sosok yang kedua adalah Najwa Shihab. Beliau adalah seorang jurnalis yang kritis, vokal, serta sukses dalam mengungkapkan kebenaran. Pemikirannya sangat terbuka dan menginspirasi banyak masyarakat. Tak ketinggalan ada sosok muda yang sama inspiratifnya, yaitu Maudy Ayunda. Ia adalah salah satu pemain film sekaligus penyanyi yang memiliki segudang prestasi baik dalam bidang seni musik, peran, hingga akademik. Meskipun disibukkan dengan pekerjaannya dalam dunia entertainment, tapi tidak membuatnya melalaikan pendidikannya. Bahkan, ia berhasil melanjutkan pendidikannya di kampus-kampus dunia, yaitu Oxford University dan Stanford University. Maudy Ayunda memiliki pemikiran yang terbuka. Ia berpikir bahwa pencapaian yang ia raih berawal dari rasa percaya diri, kemudian ditambah dengan kemauan untuk terus belajar hal baru sehingga membuatnya tidak terlena dengan suatu keberhasilan. Tokoh-tokoh perempuan yang telah disebutkan tadi merupakan sosok-sosok yang berani untuk mendobrak, menghancurkan tembok-tembok batas yang selama ini memenjarakan kaum perempuan. Mereka adalah perempuan-perempuan sukses yang memiliki pola pikir terbuka dan berpikiran maju. Untuk poin yang kelima, yaitu cara menghindari kebiasaan buruk seperti memfitnah orang, mengujar kebencian, dan bergibah atau membicarakan kebiasaan buruk orang lain, membicarakan hal buruk orang lain. Biasanya dalam satu perkumpulan itu ada aja satu orang atau dua orang yang tiba-tiba itu memancing pembicaraan seperti membicarakan keburukan orang lain, seperti begini misalnya, si ini loh kemarin begini-begini. Nah, terus lawan bicaranya ini tuh meresponnya begini, gimana ceritanya, lanjut dong gitu. Selain itu ada juga yang kayak benci ke orang lain tuh ngajak-ngajak. Misal begini, si ini loh nggak bagus untuk diajak berteman, dia kebiasaannya begini, jadi kamu jangan berteman sama dia tuh kayak gini gitu. Hal seperti itu kan nggak bagus ya kan. Nah, cara untuk mengatasi hal-hal buruk tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk cara yang pertama yaitu kita mencari lingkungan yang sehat, dimana lingkungan tersebut tuh sibuk membahas tentang bisnis, politik, pendidikan, atau lain sebagainya. Nah, kan di situ kan sudah sibuk tuh membahas hal-hal tersebut. Pasti tidak ada lah celah untuk kita membahas keburukan orang lain. Untuk cara yang kedua yaitu kita harus bisa mengontrol atau kita tuh harus sadar saat mau mengatakan sebuah hal atau membicarakan sebuah hal. Kita sebelum bicara itu kita pikir dulu, omongan kita nih bikin sakit hati orang nggak? Jadi kita harus hati-hati saat berbicara, karena mulut tuh kadang bisa juga nyakiti hati orang lain. Kan ada istilah tuh, mulutmu harimau kan. Nah, yang ketiga kita itu harus introspeksi diri, dimana kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Diri kita ini udah sempurna belum sih? Udah 100% baik belum sih? Kan gak mungkin kan ya manusia itu 100% baik. Pasti ada aja keburukan kita, meskipun sedikit ataupun banyak ya kan. Nah, di situ kan kita harus mikir pasti kan kita juga punya keburukan atau hal-hal yang buruk gitu kan. Bisa saja keburukan kita ini dibicarakan oleh orang lain, atau saja kita bisa juga dibicarakan oleh orang yang biasanya kita ajak cerita ya kan. Itu
itu bisa aja terjadi. Nah, dari situ kita harus berjaga-jaga atau harus kita jaga omongan kita agar tidak membicarakan keburukan orang lain. Untuk cara yang selanjutnya yaitu kita harus banyak berpikir positif, dimana pemikiran positif kita itu tidak akan membicarakan keburukan orang lain. Jadi kita harus berpikir positif untuk mempengaruhi teman kita agar melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu. Untuk cara yang kelima yaitu kita harus saling mengingatkan. Misal teman kita itu suka sekali mengunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, di situ kita harus berhenti, jangan dilanjut. Itu nggak bagus. Mending kita bahas kesibukan kita yang kemarin kita habis ngapain aja. Untuk cara yang keenam, untuk cara mengatasi yang keenam yaitu kita perbanyak istighfar. Ini bagi umat yang beragama Islam ya. Nah, perbanyak istighfar. Dimana istighfar ini akan melindungi diri kita dari kegiatan atau kebiasaan buruk. Jadi kita harus perbanyak istighfar agar ingat kalau mau melakukan hal buruk itu kita ingat akan dosanya. Seperti itu. Nah, teman-teman udah pada lihat kan pemaparan materi menarik dari kelompok 6? Kami harap dengan adanya video tersebut akan menambah pengetahuan, wawasan, dan insight baru bagi teman-teman dimanapun kalian berada, terutama dalam menyikapi permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Thank you for watching and see you in the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.